Baik, 34 menit yang lalu saya dapat pertanyaan dari Video Eja. Assalamualaikum Pak Ono. Bagaimana cara menyebarkan wifi rumah kita untuk digunakan orang sekitar? Karena saya tinggal di kampung, banyak anak yang terbatasan akses internet. Saya ingin berniat men-share wifi saya dari jam 7 sampai jam 12 siang untuk keperluan belajar anak-anak yang terbatas internet. Tool apa yang saya mesti siapkan? Wifi saya 20 Mbps, jadi lumayan buat anak-anak belajar. Ini mudah-mudahan teman-teman yang lain juga melakukan hal yang sama ya. Ya kasihan tuh anak-anak. Tapi sebenarnya yang harusnya ini kebijakan pemerintah supaya yang kita sharing ini jadi dihitung sebagai infak atau sedekah lah, apa gimana lah, nggak tahu lah. Oke. Saya coba jalanin pinta dulu lah. Oke. Supaya bisa digambar. Ini ada agak lemot dikit kalau ada urusan, kalau yang nggak bisa diklik langsung. Rada kacau nih pinta satu. Oke. Tapi kalau diomongin kira-kira gini, asumsinya kita punya modem ke internetnya 20 Mbps. Tinggal urusannya bagaimana kita sharing wifi ini supaya anak-anak bisa belajar. Apakah ditaruh di teras, ditaruh di mana, di dekat rumah kita aja sih, di rumah kita aja ya. Jaraknya cuma sekitar 5 meter atau 10 meter dari pusat wifi-nya kita itu. Oke, alatnya apa yang perlu ditambahkan? Jadi nggak susah sih sebenarnya, kayak gitu. Ini udah bisa saya. Oh, udah bisa. Oke, misalnya saya punya internet di sini. Ini ada internet. Kemudian kita punya sambungan. Ini ada modem dari provider ya. Modem fiber kemungkinan besar kayak gitu dari provider. Dan ini sambungannya kalau siapa nih tadi? Mas Video Eja ini sambungannya 20 Mbps. Oke. Jadi kita punya sambungan 20 Mbps. Nah, modem ini biasanya sudah ada wifi-nya sih. Di sini sudah ada wifi-nya. Cuman kita pengen nyebarin lagi buat anak-anak buat belajar. Misalnya di sini adalah ruang, ini teras misalnya, di sini teras ya. Di sini teras. Ini tidak dipasang di teras, taruh di dalam. Dan sini di sini teras. Nah, kemudian di sini kita pengen ada wifi. Di sini ada wifi supaya anak-anak bisa datang ke teras ini dan bisa internetan di sini. Alat tambahan apa aja yang perlu ditambahin? Oke, saya akan coba pakai alat yang seminimal mungkin ya. Alat seminimal mungkin, sesederhana mungkin. Kita bisa ngatur, dan ini pengennya internetnya jelas jam 7 sampai jam 12 saja pagi. Jadi anak-anak bisa ke teras duduk, bisa internetan dari jam 7 sampai jam 12 pagi aja. Yang lainnya nggak bisa dia. Alat yang bisa dipakai yang sederhana banget adalah kita bisa pasang access point di sini. Oke. Access point wifi di teras. Ini disambungin ke sini pakai kabel LAN. Oke, pakai kabel LAN atau UTP nyambungin ke sini. Oke, yang jadi masalah adalah jam 7 sampai jam 12 paginya. Oke. Gimana caranya si access point nyala matinya jam 7 sampai jam 12 pagi. Nah, ini di access point ada access pointnya pasti ada colokan listrik kan ini. Ini charger access pointnya. Ini listriknya ke sini. Nah, kita beli tambahan timer PLN. Ini saya biasa pakai buat nyelamatin lampu di luar misalnya.
Jadi kita bisa pasangin timer PLN, jadi dia ngatur, hanya dinyalakan jam 7 sampai jam 12 pagi, sesudah itu mati sendiri dia, ceklek mati, ini akses pointnya mati. Oke, ininya nggak dimatiin, ini menyala terus, cuman yang ini akan mati disesuaikan timer. Jadi yang kita perlukan ada 3 sih sebenarnya, kabel yang diperlukan ya, jadi apanya, komponen tambahan, kabel UTP atau LAN. Harganya macam-macam, antara ada yang jual langsung 25 meter, ada yang jual 10 meter, tapi harga kalau ngeteng tuh antara mungkin sekitar 4.000 ya, antara 3.000 sampai 6.000 lah per meter. Oke ya, harga segitu. Tapi kalau mau murah, beli yang udah jadi, udah diplastikin 10 meter atau 25 meter. Oke, udah ada yang jual juga. 2 akses point wifi, 3 timer. Oke, sekarang kita coba survei. Ini saya gedein ya biar kelihatan lebih enak. Nih, jadi ini butuh ini aja nih, 3 ini. Oke, jadi konfigurasi yang normal kan kita seperti ini doang nih, 20 mega modem fiber. Nah, sekarang kita tambahin kabelan, akses point wifi, timer. Oke, sekarang kita lihat dulu makhluknya ada di toko online nih. Saya masuk akses point wifi. Bukalapak mahal sekarang, Shopee. Ganti. Sekarang entah kenapa Shopee bisa murah ya, bingung saya asli. Akses point atau wifi akses, ya udah, coba kalau wifi aja keluarnya apa nih? Ini wifi repeater, jangan beli repeater, parah banget. Oke, bukan akses point. Nah, ini yang buat jarak jauh. Oke, nah ini kayak gini-gini nih. Nah, ini dia makhluknya nih. Harganya 200.000 ya. Kalau nggak bisa difilter harga nggak ya? Terlaris harga, rendah ke tinggi. Oke. 109. Oh, ini yang iklan ini kayaknya, yang iklan ini. Ada yang bukan iklan biasanya di bawah-bawah. Tuh kan? Ini bukan iklan nih. Ini repeater. Jangan beli yang repeater ya. Yang akses point biasa aja. Repeater nyebelin soalnya. Ini card ini dia. Oh, ini router. Ini dia. Ini murah nih. Cuman ini powernya gede banget, 3 watt. Saya nggak rekomen sih sebenarnya kayak gini-gini, soalnya dia umurnya pendek biasanya. Kalau power gede, umur pendek. Jadi mendingan kita cari yang power kecil aja. Ini dia. Jadi harga sekitar 200 ribuan lah ya. Jadi akses point kita lihat harga sekitar 200 ribuan. Jadi belinya yang seperti ini. Atau yang antenanya 4 ini lebih bagus sih sebenarnya. Oke. Tapi kalau Anda mau yang murah, yang ini. Oke. Ini harganya 200 ribuan. Kotanya di Surabaya. Di Jakarta kita harganya lebih mahal dikit berarti. Tapi kira-kira 200 ribu ya. Ini udah dapat nih. Akses pointnya 200 ribuan. Ini harga sekitar kira-kira 200 ribuan. Oke. Akses point 200 ribuan. Oke, sekarang kita lihat kabelan. Nah, yang meteran, nah ini ada yang udah jadi nih. 20 meter dia jual. Wih, murah ini mah. Asli ini murah nih. Kalau kita bisa dapat 30.000, 40.000 tuh murah banget nih. Kabelan outdoor 25.000 ini berapa meter? 15 meter. Jadi harga sekitar segituan. Nggak sampai ya 50.000 lah ya, dibuletin 50.000 perak lah ya. Gila nih, murah. 25 meter murah asli. Murah, Oke. Jadi kabel ini sekitar 50 ribuan lah ya. 50
50 ribuan dapat, ini 200 ribu dapat. Sekarang urusan timer. Oke. Timernya ini hampir nggak saya lupa ngasih tahu, ini hampir nggak dikonfigurasi semua, kecuali paling kita mau ngerubah nama hotspotnya, kita bisa konfigurasi ini buat ngerubah nama hotspot doang sih. Jadi cuma itu aja, sisanya nggak dikonfigurasi sih. Paling kalau mau dikonfigurasi di bagian modem fibernya, kita konfigurasi buat proteksi anak-anak. Ntar saya kasih, ntar aja dulu ya. Ini dulu timer ya. Kita cari timer. Timer listrik atau PLN gitu ya. Nah, ini dia. Ini mahal yang ini. Ini yang mahalnya. Ada yang pakai manual gitu. Kok nggak ada sih? Timer PLN. Ada yang dipakai mekanik, kalau ini elektronik mahal. Jailah, mahal juga, harganya sekitar 60 ribu sih sebenarnya. Ada yang lebih murah nggak ya? Ntar cari, penasaran. Wih, paling murah segitu, kurang ajar. 40 ribu lah, udah segini lah. Ini dia. Stop kontak, timer stop kontak gitu aja tulisnya ya. Timer stop kontak. Oke. Nah, ini mah charger. Ini dia makhluknya nih. Ini yang ini nih. 35 ribu perak ya. Kaiser stop kontak timer 24 jam. Jadi ntar kalau mau dinyalain kita cetek-cetekin aja mana yang kapan nyala, kapan matinya. Ini kalau nggak salah ini jaraknya 5 menit nih. Satu tombol ini 5 menit. Jadi kita atur aja kapan nyala, kalau mati. Harganya antara 35 sampai 40. Jadi tambah ongkos kirim ya 50 ribu lagi sih. Jadi ini timernya harganya 50 ribu perak lagi. Jadi komponennya kira-kira gitu ya. Jadi total 300 ribuan sih tambahannya, 300 ribu rupiah. Anak-anak kita bisa atur hanya jam 7 sampai jam 12 pagi. Tinggal urusannya di sini supaya anak-anak nggak masuk situs porno segala macam. Jadi caranya masuk sini modemnya. Coba saya lihat. Kebetulan kalau saya blokir ya situs porno. Soalnya kan bapaknya perlu bohong sih. Security kayaknya. Di mana ya? Atau application? Nggak ada. Security. Device access. Nah, ini parental control. Saya gedein dikit. Ini ada parental control. Kita bisa atur sih. New. Kita bisa atur. Mana yang harus diatur. Oke, template-nya apa. Jadi kita bisa atur sih. Ini template-nya seperti apa nih? Template. Ini you can access kita without direct supervision parental control. Jadi kita bisa atur dari sini sih sebenarnya. Oke. MAC address mana yang bakal diblokir buat situs porno apa segala macam. Kita atur aja dari MAC address-nya, dari ininya bisa kita atur. Gitu ya. Jadi kita bisa atur parental control. Coba kalau kita lihat di modem saya yang satu lagi 224 user yo. Oke, ada nggak buat parental control? Application list, administration, user management, 3G configuration. Kayaknya nggak ada parental control yang ini. Jadi nggak semuanya ada parental control sih. Beberapa modem dikasih parental control, beberapa lagi enggak. Jadi yang ini kebetulan ada nih. Contoh yang ada kayak gini bentuknya, parental control. Oke. Itu aja sih. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran bagaimana caranya ke Mas siapa tadi? Ke Mas Video Eja ini. Gambaran bagaimana caranya kita men-share wifi yang ada di rumah supaya bisa internetan dari teras anak-anak, tetangga segala macam.
Oke, dengan cara yang sama sebenarnya saya lagi mikir kalau mungkin di masjid atau di mana kita bisa infaknya bukan berupa uang, infak biaya langganan internet misalnya. Jadi mungkin 2-3 orang saweran 50.000 sebulan atau 75.000 sebulan, 4 orang 50.000 sebulan barangkali saweran. Jadi selain masukin promo, kita juga bisa infak bandwidth. Jadi di masjid, jadi anak-anak pengajian, majelis taklim apa segala macam bisa internetan. Kontrolnya kira-kira cuma kayak gini doang sih, seperti yang saya jelasin di sini aja sih kontrolnya. Jadi ini bisa di rumah, bisa di masjid, apa segala macam. Tuh. Oke, mudah-mudahan bisa membantu sedikit dan memberikan gambaran.